Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari studi kasus dari jurnal yang berjudul Dinamika Alokasi Karbon Pohon dengan menggunakan pendekatan neraca massa karbon pada hutan Yatir di Israel. Dan berikut outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metodologi, hasil dari pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Huluan, peran pohon di hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon mampu mengurangi emisi karbon yang tertangkap di atmosfer bumi dengan menyerap radiasi matahari. Pada tumbuhan, karbon terdapat pada batang, daun, akar, buah, dan daun-daun kering yang berguguran. Pohon akan menukarkan karbon menjadi CO2 pada atmosfer dengan cara asimilasi, respirasi, lalu melepaskan karbon dari serasa ke lantai hutan. Selain diserap tanah, karbon akan digunakan sebagai pertumbuhan oleh tanaman. Sumber karbon dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu biomasa hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah. Biomasa hidup dibagi menjadi 2, yaitu biomasa atas permukaan dan biomasa bawah permukaan. Sedangkan bahan organik mati dikelompokkan menjadi 2, yaitu kayu mati dan serasah. Perkenalkan, saya Adi Yudatama dengan NIM 1151904 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada studi kasus ini. Studi kasus dilakukan dengan meninjau jurnal Tree Carbon Allocation Dynamics Determined Using Carbon Mass Balance Approach oleh Tander, Klein, dan Gunter Hock. Agar neraca massa karbon didapat, dilakukan pengamatan parameter input berupa asimilasi karbon, dan untuk parameter output sendiri terdiri dari respirasi, pertumbuhan pohon, serasa pohon, ekspor karbon ke tanah, pencadangan karbon, dan konsumsi cadangan karbon. Sumber karbon dan fluks karbon pohon dihitung dari pengukuran fluks in situ dan simpanan karbon independen yang dilakukan antara tahun 2000 dan 2012 pada 8 hingga 28 pohon pinus Aleppo dewasa yang tumbuh di satu plot di hutan Yatir, Israel. Fluks karbon dihitung dari pengukuran in situ dari serapan karbon, respirasi, pertumbuhan, dan produksi dan ekspor serasa ke tanah. Semua fluks diubah menjadi gram karbon per pohon. Kemudian neraca massa karbon pohon didapat dengan menggabungkan kelima fluks karbon yang menghubungkan sumber karbon atau karbon pool berupa asimilasi, respirasi, pertumbuhan pohon, serasa pohon, dan ekspor karbon ke tanah. Kemudian konsumsi cadangan karbon dan pencadangan karbon diintegrasikan bersama kelima fluks tersebut agar neraca massa karbon didapat. Dan persamaan neraca massa tersebut terlampir di sisi bawah slide. Nah, berdasarkan data pada tabel 1 yang merupakan hasil perhitungan neraca massa karbon dan didapatkan nilai A atau asimilasi 784 gram karbon, R respirasi 551,4 gram karbon, nilai G pertumbuhan 132,4 gram karbon, nilai L plus E atau serasa dan ekspor sejumlah 99,6 gram karbon, nilai C konsumsi atau 159,8 gram karbon, dan nilai S atau penyimpanan sebesar 159,8 gram karbon. Nah, data tersebut disubstitusikan berdasarkan persamaan 1 dan dibuat persamaan ruas kanan dan kiri. Lalu didapatkan nilai ruas kiri sebesar 784 gram karbon dan ruas kanan bernilai 783,4 gram karbon. Nah, nilai ini itu menunjukkan adanya keseimbangan karbon. Meskipun terdapat perbedaan nilai, diasumsikan terdapat faktor lain yang tidak dapat diketahui, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi aliran karbon yang seimbang di sepanjang tahun. Selanjutnya adalah diagram batang pada gambar 1. Ini menunjukkan fluks karbon diurnal rata-rata antara pohon dan lingkungan yang dihitung setiap bulan dari bulan Oktober hingga bulan September. Nah, pada gambar 1 ini juga ditunjukkan karbon buangan dan sumber karbon atau asimilasi dalam bentuk kurva. Sumber karbon dan karbon buangan menunjukkan pola musiman berbentuk lonceng dengan intensitas tertinggi di bulan Maret sampai April dan intensitas yang rendah masing-masing di bulan Oktober sampai November dan Juli sampai September. Lalu fluks karbon di bulan Desember relatif rendah, meskipun bulan Desember menjadi awal musim hujan, dan fluks tetap tinggi di bulan Mei. Di antara karbon buangan, respiration merupakan fluks utama dan terhitung 70,3% dari total karbon buangan. Pertumbuhan atau growth dan ekspor ke tanah dan produksi serasa atau E plus L merupakan masing-masing 17% dan 12,7% dari karbon buangan. Secara umum, fluks karbon memuncak pada akhir hujan di bulan Maret sampai April, kecuali untuk ekspor serasa yang menunjukkan nilai maksimum pada bulan Juni sampai Juli. Perkenalkan, saya Manzil NIM 016. Untuk selanjutnya, agar dapat memudahkan melihat aliran karbon yang terjadi pada pohon, fluks karbon dalam pohon yang digambarkan dengan diagram alir black box seperti pada gambar A, kemudian dengan partisi di antara karbon pools internal seperti pada gambar B. Kemudian fluksnya sendiri itu ada asimilasi atau A,
lalu ada respirasi dilambangkan dengan huruf R, kemudian ada pertumbuhan atau growth dilambangkan dengan huruf G, kemudian ada ekspor dilambangkan dengan huruf E, dan L atau liter dilambangkan dengan huruf L. Kemudian ada SS atau soluble sugar, ada ST atau storage, dan ada NC atau new carbon. Nah, selanjutnya berikut merupakan gambar dari alokasi karbon pohon utuh dalam 12 bulan berdasarkan flux karbon. Dari data tabel yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan diagram black box tadi, lalu dibuatlah alokasi karbon pohon selama 12 bulan. Seperti pada gambar ini terdapat flux karbon itu ada asimilasi, ada respirasi, ada konsumsi, ada serasa, dan juga ekspor, kemudian ada growth, lalu ada soluble sugar juga, ada starch, dan juga new carbon. Perhitungan dan pembahasan yang telah kami kaji didapatkan bahwa terdapat kesetimbangan karbon dengan asimilasi karbon sebagai input. Asimilasi merupakan hasil penjumlahan karbon dari total respirasi, pertumbuhan, serasa, ekspor karbon dari pohon ke tanah, dan selisih antara simpanan dengan konsumsi cadangan simpanan karbon pohon. Didapatkan nilai respirasi sebesar 551,4 gram karbon, nilai pertumbuhan 132,4 gram karbon, nilai serasa dan ekspor ke tanah 99,6 gram karbon, nilai konsumsi karbon 159,8 gram karbon, dan nilai asimilasi 784 gram karbon. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesetimbangan karbon pada hutan yatir terjadi aliran karbon yang setimbang di sepanjang tahunnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.